di PSKN Indonesia. Ini betul PT Niko SKR Indonesia? Ya, betul. Aduh, saya boleh tanya-tanya tentang PT Niko, boleh nggak Bu? Silakan. Boleh. Terima kasih. Masih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Revolusi TV dan juga Revolusi Production House. Kembali bersama saya Zia Arifin. Inilah Revolusi Podcast bersama Revolusi, saatnya menuju perubahan. Dan kali ini kita sedang berada di salah satu lembaga pelatihan kerja yang ada di Karawang, yaitu PT Niko SKR Indonesia. Dan kita sudah bersama ownernya langsung, yaitu Ibu Mariana, juga ada Bapak Iwan Hermawan. Namun kita belum mendatangkan Bapak Iwan ya. Oke, langsung saja kita ngobrol berbincang-bincang dengan Ibu Mariana. Ya, Ibu sehat? Alhamdulillah. Iya, salam revolusi. Jawabnya salam revolusi juga. Salam revolusi. Ya, berbicara tentang PT Niko SKR, betul nggak? Saya nyebutnya betul nggak sih? Mohon maaf, salah sih sebenarnya. Salah ya. K-nya itu nggak usah diteken. Niko. Jadi di dalam aja Niko. Niko. Niko SKR Indonesia. Indonesia. Oke, nah berbicara tentang PT Niko SKR Indonesia, sudah berapa lama nih berdiri Ibu? Kalau boleh tahu? Oke, jadi kita itu mendirikan Niko SKR itu dari 2016. 2016, berarti kurang lebih sekitar 6 tahun ya sudah berdiri. Ya. Jadi kalau untuk 2 tahun ke belakangnya yaitu dari tahun 2016 dan 2017 itu kita masih kursusan bahasa Jepang aja. Bisa mengirimkan. Kemudian 2018 kita baru proses untuk SO. SO itu sendiri? SO itu sendiri yaitu Sending Organization. Jadi pengiriman ya? So, ya betul. Waduh. Ini kalau boleh tahu, di PT Niko sendiri setelah kita merekrut, setelah kita mengajarkan, setelah itu disalurkan atau terserah mereka? Apakah kita mau yang menyalurkan atau mereka mau sendiri ke Jepang? Kita yang menyalurkan. Jadi semuanya anak itu fokus aja ke belajar. Jadi untuk masalah job, dokumen itu kita yang urus. Jadi anak cuma tinggal belajar bahasa Jepang. Terus nanti kalau sudah mempunyai sertifikat kita pasti akan salurkan ke Jepang. Waduh, ini kalau dibilang terdengar oleh kita nih selaku bahasanya peminat yang jelas-jelas ingin instan bisa pergi ke Jepang dan dengan mudah diberikan fasilitas oleh pihak Niko. Kayaknya sih apakah semahal itu? Berbicara harga, ini kan berbicara harga ya. Karena biasanya sesuatu yang instan tapi belum tentu nih kalau secara harganya terjangkau bagi kita. Kalau boleh tahu seperti apa sih? Jadi kalau untuk harga kita beda-beda ya. Yang tadi kan ada yang mempunyai sertifikat, yang daftarnya langsung mempunyai sertifikat itu harganya. Jadi kita harga keberangkatan aja dulu kan ya. Kita akan bahas biaya untuk keberangkatannya. Jadi biaya keberangkatan di Niko SKR Indonesia itu 35 juta. Biaya pemberangkatan. Iya. Kalau tadi kalau kita berbicara mundur sedikit, biaya untuk dia belajar selama 4 bulan itu beda lagi berarti? Beda lagi. Kalau untuk pemula sendiri kan dia harus belajar bahasa Jepang ya. Jadi belajar bahasa Jepang itu kan harus ada biayanya juga. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemberangkatan di Jepang adalah 35 juta. Iya. Tapi berbeda lagi dengan biaya pelatihan di sini. Iya. Ya, luar biasa. Bisa dijelaskan kalau untuk benar-benar jelas dari mulai pelatihan sampai dengan ke pemberangkatan, jadi kita harus menyiapkan biaya sebesar. Oke. Jadi kalau dari awal banget sampai kita berangkat itu sekitaran anak harus habis 45 juta. 45 juta ya. Tapi tenang aja, karena kita sudah menyiapkan dana talang juga bagi yang kurang mampu. Iya. Dan kalau tidak salah juga, karena di sini ada beasiswa juga ya. Ya beasiswa ada. Ada ya. Itu diperuntukkan untuk siapa untuk beasiswa? Kalau beasiswa sendiri itu untuk khusus untuk program caregiver ya atau KIO biasanya. Oke. Nah, ini jujur aja ya kalau bagi saya pribadi atau mungkin bagi untuk sebagian orang 35 juta itu biaya keberangkatan, belum biaya di sini bahkan untuk biaya di sana. Tetapi jelas-jelas di sini kan PT Niko sendiri menjamin memang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sesuai dengan bidangnya sendiri.
itu kalau kita hitung-hitung secara penghasilan sendiri di Jepang itu gimana nih ya? Kalau dibilang apakah akan tertutup dalam beberapa bulan? Terus kalau boleh tahu dibocorannya sedikit atau tidak juga nggak apa-apa sih, tidak dijelaskan. Oke. Jadi kita lihat gaji di Jepang ya. Jadi gaji di Jepang itu beda-beda daerah. Jadi beda daerah beda juga. Seperti sama ya di Indonesia juga kan Karawang beda, Jakarta beda, gitu kan beda. Jadi Jepang juga sama beda. Jadi kita karena kita banyak muridnya atau memagangnya di Aichi-ken, yaitu Aichi-ken itu per jamnya itu 950 Dalam rupiah? 950 yen. Yen ya, mata uang sana ya. Jadi kalau kita 1 yen di sini kan misalkan kita hitung 125 lah ya. 125. Enggak, 125 perak. Oh, perak. Oke. Nah, kita kalikan tuh 125 perak kali 950 tadi. ya sekitar 16 jutaan. Tapi kalau dalam hal ini, sorry karena itu tadi itu pertanyaan yang muncul secara iseng aja sebenarnya. Kalau boleh tahu untuk PT Nikko sendiri ini dengan pihak Jepang dalam hal ini tempat-tempat kerja di sana atau perusahaan sudah bekerja sama banyak atau berapa? Tidak harus menyebutkan, tapi yang pasti sudah dijamin lah ya. Gitu. Kalau boleh tuh bidang apa saja ya ditawarkan? Kita banyak ya, ada manufaktur, pengelasan, metal press, terus pengecoran logam juga ada, pengolahan makanan, pertanian, peternakan, itu juga ada. Banyak sih, ada 18 bidang. Tapi mungkin kebanyakan ya kalau kita saya sebutkan di sini semuanya. Nah, itu nantinya apakah kita yang menawarkan dan kita yang menempatkan si anak-anaknya nanti bersangkutan dengan mereka, atau mereka sendiri yang memilih untuk pengen di bidang mana? Ya, jadi kita serahkan ke anaknya. Jadi dari 18 bidang itu kita tawarkan ke anaknya, itu minimal dia harus memilih 5, kalau lebih juga nggak apa-apa. Karena kan kita biar jadi cadangan mereka ya, dimana misalkan si anak memilih manufaktur, terus kalau setiap bulan manufaktur kan kita tidak ada juga ya biasanya gitu kan. Gitu anak bisa memilih 5 sampai 10, boleh semuanya juga boleh. Jadi misalkan anaknya saya pengen ikut semuanya aja, semua bidang saya mau ikut, itu pasti kesempatan untuk lolosnya cepat. Tadi saya sempat mengintip di salah satu ruang belajar yang ada di sini. Tadi saya melihat ada satu materi yang diberikan simple, kenapa harus Jepang, nah, gitu ya. Jadi tadi ada beberapa anak yang menuliskan, ada yang karena ingin tahu soal Jepang, ada ini. Nah, makanya saya nanya kalau sejauh ini yang ibu tahu, kenapa sih mereka tertarik untuk pergi ke Jepang? Untuk pergi ke Jepang ya, mereka itu lebih ke yang pertama itu lebih ke gaji kali ya. Gajinya lebih besar daripada Indonesia. Terus yang kedua karena suka Jepang. Biasanya kan anak-anak itu, apalagi anak muda sekarang itu kan suka Jepang dari anime biasanya. Terus pengen ke tempat yang ada di anime itu biasanya gitu kan. Salah satu Gunung Fuji. Iya gitu ya, banyak sekali ya di situ. Jadi mereka itu mau ke Jepang tuh ya antara gaji sama pengen ke tempat-tempat yang terkenal di Jepang. Apalagi kalau di Indonesia kan gak ada salju ya. Jadi pasti pengen main salju. Nah, makanya yang saya tanyakan adalah apakah selama ini secara tadi orang itu mengenal PT Nikko atau bahkan peminatnya sendiri sejauh ini, apakah memang banyak atau tapi dibatasi, atau memang selama ini masih kurang yang datang ke PT Nikko untuk pengen bekerja di Jepang selama ini? Jadi kalau untuk ini saya ngomong dulu untuk warga Karawang sendiri kali ya, karena kan Nikko sendiri kan dari Karawang. Jadi kalau untuk warga warga Karawang sendiri gitu ya, itu sangat minim. Sangat minim. Karena mungkin mereka belum tahu kali ya, belum tahu. Jadi ada yang warga Karawang sendiri ingin magang ke Jepang itu lewat LPK yang ada misalkan di Bandung, di luar Jawa gitu, ada juga yang banyak seperti itu. Jadi untuk warga Karawang sendiri itu sangat sedikit. Ini
kan saya pertanyakan adalah bicara masalah kendala. Karena tidak mungkin berdiri selama 6 tahun itu mulus-mulus saja, lancar-lancar aja. Karena yang saya tahu pun banyak LPK tidak hanya di Karawang, di luar Karawang pun ada yang maju mundur bahkan tidak berkembang, bahkan akhirnya gulung tikar gitu ya. Karena kalau berbicara kendala sejauh ini yang telah dihadapi oleh PT Niko SKR sendiri apa tuh? Kendala Niko SKR ya. Mungkin kalau dari pertama itu pasti di ekonomi kali ya, gitu. Terus karena kan kita Niko SKR Indonesia itu berdirinya tanpa minjam ke bank ya, kita modal sendiri. Jadi sama sekali nggak ada ikut campur sama bank. Itu yang pertama. Terus kendala yang kedua itu kita itu banyak sekali job order dari Jepang, tapi pesertanya nggak ada, gitu. Sedangkan Niko SKR Indonesia sendiri kan yang tempat khususnya itu kita itu minimal anak-anak belajar itu 10 orang, maksimal 20 orang. Dan itu dibatasi. Iya memang. Karena kenapa kita batasi juga karena kan kalau kita banyak gitu ya, misalkan lebih dari 40, biasanya kan enggak relatif ya untuk belajar. Ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang malas, kalau mungkin terlalu banyak sumpah atau gimana. Makanya kita batasi. Nah, lagi-lagi seperti tadi saya bilang, kenapa di Karawang atau bahkan di luar sana itu banyak LPK yang berkembang, ada yang maju bahkan yang belum kita. Nah, sekarang kalau simpel saya tanya, dan Ibu bisa bilang ke semua dalam hal ini dari sahabat revolusi production house, bahkan warga masyarakat Karawang Indonesia bahkan, kenapa harus PT Niko SKR Indonesia? Kenapa harus PT Niko SKR Indonesia? Kalau menurut saya amanah ya. Amanah dan tanpa riba. Walaupun ada dana talang, kita tanpa riba, tanpa jaminan surat macam-macam yang tidak ada. Ya. Terus menjanjikan untuk sangat menjanjikan. Ya, sangat menjanjikan, bahkan tanpa riba, sangat amanah. Terus apalagi tempatnya juga nyaman, ya, yang punyanya juga enak, baik. Oke, jadi kayaknya tidak ada salahnya kalau anak Anda atau Anda sendiri ingin mencoba untuk bekerja sama dengan PT Niko SKR Indonesia, ya. Oke, selain itu juga, ini kalau boleh tahu apakah PT Niko ini hanya ada di satu titik? Maksud saya ada cabang kah? Atau kalau cabang kita ada di Garut ya. Di Garut? Iya, betul. Oke. Di Garut kita ada cabang tapi kita belum resmi buka ya karena kita masih proses dan lain-lain. Tapi kalau untuk RPK mitra itu udah ada di mana? Untuk di Karawang sendiri tadi mitranya banyak sudah ada di Ada di Karawang juga ada, di Drama itu ada, di Bandung, Cianjur, terus daerah Jawa juga. Nah, kalau berbicara PT Niko SKR sendiri, kalau boleh tahu ini latar belakangnya seperti apa bisa berdiri PT Niko SKR Indonesia di Karawang? Kalau untuk itu mungkin lebih lengkapnya Bapak aja yang jawab kali ya. Jadi saya kesini nanya. Ya, gimana nih Pak? Kalau boleh tahu ya. Iya, untuk latar belakangnya sendiri sih waktu itu kebetulan saya juga ex Jepang, yang pernah tinggal di Jepang. Betul. Dan waktu itu saya bekerja sebagai penerjemah ya di sebuah perusahaan. Kemudian kita itu pihak dari Jepang kita udah pulang ke Jepang, sehingga saya berinisiatif untuk menyalurkan anak-anak muda Indonesia ya itu di Jepang untuk mengikuti jejak Bapak ya. Itu karena kan secara untuk dari segi keilmuan bahasa Jepang itu sangat-sangat menguntungkan, apalagi di Cikarang, Karawang, ya, banyak perusahaan-perusahaan Jepang. Dan untuk skill bahasa Jepang ini benar-benar sangat diperlukan. Wah, Jepang luar biasa. Jadi mulai dari niatnya juga udah keren banget nih, pengen bawa anak-anak Indonesia buat bisa lebih mengenal Jepang ya. Dan pada saat itu tanpa pikir panjang langsung mencetuskan PT Niko SKR Indonesia berdua saja tanpa bantuan siapapun, atau sebelumnya ada pendiri lain selain kalian berdua seperti ini? Untuk Niko sendiri kebetulan saya yang mendirikan. Itu tahun 2016 waktu itu di Cikarang. Nah, kenapa kita namai Niko?
Nikon sendiri artinya itu cahaya matahari. Cahaya matahari, betul. Dimana yang kita ngambil arti secara harfiahnya, ketika anak-anak yang tadinya belum tahu tentang Jepang, bahasa Jepang seperti apa, masuk ke Niko, itu tersinari. Wah, luar biasa. Jadi tahu dulunya, ya tahu step-stepnya bagaimana cara kita ke Jepang, seperti itu. Dan kita juga memberikan pelajaran-pelajaran dimana itu bukan hanya bahasa Jepang saja, tetapi cara hidup di sana bagaimana, cara bergaul dengan orang Jepang itu seperti apa yang bagus, kemudian cara etos kerja orang Jepang itu seperti apa dijelaskan juga. Luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar mencari materi ya, ini benar-benar ingin berbagi ilmu dan juga pengalaman tentang apa yang ada di Jepang. SKR sendiri apa tuh Pak kalau boleh tahu? SKR sendiri itu sukses kerja rakyat Indonesia. Wih, sukses kerja rakyat Karena kita Indonesia. dari rakyat untuk rakyat. Dan oleh rakyat. Iya, Betul. Ini luar biasa, sebagai suami istri ini bisa menjadi motivasi nih buat kita semua juga. Jadi tidak hanya kita menjalankan rumah tangga itu, tapi juga berbisnis juga ternyata yang luar biasa. Terakhir nih, kalau dibilang gebrakan ke depan, baik itu program nggak atau bahkan ada agenda-agenda apa yang bisa lebih menarik lagi orang untuk bergabung di PT Niko SKR Indonesia, ada? Silakan. Oke, Bapak aja. Untuk program sendiri mungkin ini sudah tercanangkan ya sebenarnya di antara 1 sampai 2 tahun ke depan kita akan mengcover semua biaya samanya. Jadi semua anak siswa dari kita khususnya itu yang berprestasi ya, khusus yang berprestasi yang bersertifikat N4 mungkin kita cover ya, sementara di tahun pertama mungkin kita cover sebesar 25 juta ya. Jadi hanya pengeluaran di Indonesia cuma 10 juta aja. Nanti sisanya bisa dicicil di Jepang selama 1 tahun. Mungkin nanti ketika order dari Jepang tambah banyak, kemudian kualitas kita tambah bagus, kedepannya kita ingin adakan pool dana talang semua bagi siswa yang berprestasi seperti itu. Itu saja. Kemudian kemarin juga ada pembicaraan sama Jepang, kita juga ditarget ya, ditarget sudah siap 1.000 orang per tahun. Wow, 1.000 orang per tahun. Itu baru rencana di mungkin tahun depan ya. Mungkin untuk saat ini karena kondisi COVID dan Jepang baru buka, kita baru dikasih kesempatan 300 orang ya. 300 orang. Kayak akhir tahun ini. Sampai tahun Dan tiap bulan itu kita untuk order juga lumayan ya. Kita kebanyakan videonya di pabrik untuk yang sekarang di manufaktur seperti itu. Jadi sehingga anak-anak yang sudah menyelesaikan kontrak selama di Jepang 3 tahun pulang ke Indonesia itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang sekarang di bawah sesuai dengan skill yang telah didapatkan sebelumnya. Luar biasa. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama owner dari PT Niko SKR Indonesia, yaitu ada Bapak Iwan Hermawan dan juga ada Ibu Mariana. Ini saya perlu banget pengen belajar bahasa Jepang, nanti cara nutup acara seperti apa. Kalau kasih tahu saya gampang-gampang saja. Tapi yang pasti buat kalian semua terus ikuti Revolusi Podcast karena bersama Revolusi saatnya kita menuju perubahan ya. Saya Zi Arifin dan juga di sini ada Ibu Mariana, ada Bapak Iwan Hermawan. Pamit undur. Ayo dong, apa nih kata-kata apa nih yang biasa saya utarakan atau kita bareng-bareng ngomong? Atau mungkin apa sampai jumpa dalam bahasa Jepang atau seperti apa? Boleh? Oke, langsung aja kami pamit. Ya, Ya, minasan, Niko de Matemas ne. Sayonara.